Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita membuka hati dan pikiran kita dengan sebenar-benarnya, karena kita akan membahas suatu renungan mendalam mengenai hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebuah hubungan yang terkadang kita rasakan namun sulit kita jelaskan dengan kata-kata, sebuah hubungan yang para ahli tasawuf sebut sebagai komunikasi ilahi, yang sangat halus, lembut, dan penuh makna. Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai kesibukan duniawi, dengan berbagai aktivitas yang tidak pernah berhenti dari pagi hingga malam, sehingga tanpa kita sadari, hati dan jiwa kita menjadi terlalu bising untuk menangkap pesan-pesan lembut yang Allah sampaikan melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Padahal Allah tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Dia selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita, dalam setiap hela napas, dalam setiap kejadian kecil maupun besar yang kita alami. Para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Imam Ibn Arabi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan para wali Allah yang mencapai kesucian hati telah sejak dahulu membahas betapa dekatnya Allah dengan hambanya, betapa halusnya bahasa Allah yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Mereka mengajarkan bahwa Allah berbicara bukan hanya melalui wahyu atau kitab suci, tetapi juga melalui alam semesta, melalui keheningan, melalui gerakan hati, dan melalui takdir yang kita jalani. Ketika seorang hamba mencapai tingkat kesadaran batin tertentu, ia akan mulai mampu merasakan bahwa setiap kejadian dalam hidupnya bukanlah kebetulan, tetapi merupakan pesan yang memiliki makna yang sangat dalam. Pesan yang mengajak kita kembali kepadanya, mengingatnya, mencintainya, dan mendekat kepadanya lebih daripada sebelumnya. Di tengah pembahasan ini, saudaraku yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah, saya ingin mengajak Anda yang sedang menonton video ini untuk mendukung perjalanan spiritual kita bersama dengan cara yang sangat sederhana namun penuh keberkahan, yaitu dengan menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar terbaik Anda di channel ARS Pandangan Hidup, agar kita bisa terus menyebarkan renungan-renungan tasawuf yang menenteramkan jiwa dan mengingatkan kita akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dukungan Anda bukan hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga membantu menyebarkan pengetahuan yang insya Allah bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lain yang juga sedang mencari cahaya petunjuk dalam hidupnya. Kita lanjutkan kembali renungan ini dengan hati yang lebih tenang dan fokus, karena pembahasan kita bukan sekedar kalimat kosong, tetapi adalah perjalanan batin untuk memahami bagaimana Allah berkomunikasi dengan hambanya melalui jalan-jalan yang sangat halus. Para ahli tasawuf sering menggambarkan bahwa bahasa Allah tidak selalu berupa kata-kata. Bahasa Allah adalah bahasa kejadian, bahasa rasa, bahasa ilham, bahasa bisikan hati yang suci, bahasa ketenangan setelah doa yang panjang, bahkan bahasa kegelisahan yang muncul saat kita mulai jauh darinya. Jika kita memperhatikan kehidupan kita dengan lebih jernih, kita akan menyadari bahwa banyak sekali perasaan yang datang tanpa kita undang dan peristiwa yang hadir tanpa kita rencanakan, namun semuanya mengandung pelajaran ilahi. Misalnya ketika kita merasa gelisah tanpa sebab, itu bisa jadi merupakan peringatan halus agar kita kembali memperbaiki ibadah, memperbaiki niat, atau memperbaiki hubungan dengan sesama. Ketika kita merasa damai tanpa alasan logis, itu seringkali merupakan pertanda bahwa Allah sedang menurunkan ketenangan sebagai hadiah dari amal baik atau ketulusan hati kita. Ketika rezeki datang dari arah yang tidak diduga, Allah sedang berbicara kepada kita bahwa Dia Maha mendengar doa kita, meskipun doa itu hanya terlintas dalam hati dan tidak terucap dalam kata-kata. Dalam disiplin tasawuf, semua ini disebut sebagai tajalli atau penampakan makna ilahi dalam kehidupan manusia. Para sufi hidup dengan kesadaran bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Dan jika Allah mengetahui segala sesuatu, maka tentu semua kejadian yang menimpa kita memiliki maksud dan pesan yang perlu direnungkan. Ketika kita menghayati kehidupan dengan cara ini, maka tiap langkah, tiap matahari terbit, setiap angin yang bertiup, setiap kegembiraan, dan setiap kesedihan menjadi sarana untuk mendekat pada Allah. Dan semakin hati kita bersih, semakin mudah kita merasakan pesan-pesan tersebut.
Namun masalah terbesar kita pada zaman sekarang adalah hati kita terlalu penuh dengan urusan dunia. Kesibukan, ambisi, kecemasan, kecintaan yang berlebihan terhadap kedudukan, pujian, harta, dan perhatian manusia. Semua itu membuat hati kita menjadi gelap sehingga cahaya ilahi sulit masuk. Itulah sebabnya para sufi mengajarkan pentingnya tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Melalui ibadah yang ikhlas, melalui zikir yang konsisten, melalui muraqabah atau kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah, melalui muhasabah atau evaluasi diri setiap hari, sedikit demi sedikit hati kita akan menjadi lebih jernih. Ketika hati sudah jernih, maka pesan Allah menjadi lebih mudah dirasakan. Pada saat itu, seorang hamba tidak lagi memerlukan tanda besar atau mukjizat yang mencolok untuk merasakan kehadiran Allah, karena tanda-tanda kecil pun sudah cukup membuat hatinya bergetar. Saudaraku yang dirahmati Allah, memahami bahwa Allah sedang berbicara kepada kita bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para wali atau para sufi besar. Setiap orang yang mau membersihkan hatinya akan mampu merasakan komunikasi ilahi itu. Bahkan seorang hamba yang sedang menghadapi masalah berat pun sesungguhnya sedang berada dalam dialog yang sangat dekat dengan Tuhannya. Kesulitan adalah bahasa Allah yang mengajak kita untuk lebih sabar, lebih ikhlas, lebih tawakal. Kebahagiaan adalah bahasa Allah yang mengingatkan kita bahwa Dia Maha Penyayang. Kejadian yang membuat kita tersadar adalah bahasa Allah yang menegur kita dengan kasih sayang. Bahkan rasa rindu yang tidak terjelaskan kepada ketenangan spiritual adalah bahasa Allah yang memanggil kita agar balik kepadanya. Semua itu adalah bentuk komunikasi yang harus disambut dengan hati yang penuh kesadaran. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah merasa bahwa Anda jauh dari Allah. Allah selalu ada, selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu berbicara kepada Anda melalui cara yang paling halus dan paling lembut. Tugas kita hanyalah membuka hati, membersihkan jiwa, dan menajamkan rasa agar mampu menangkap pesan-pesan tersebut. Jika kita mampu melakukannya, maka hidup kita akan dipenuhi kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi bergantung pada kedekatan kita dengan Allah yang Maha Segalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual untuk memahami bagaimana Allah berbicara kepada kita akan menemukan bahwa komunikasi ilahi itu hadir dalam bentuk yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Banyak dari kita mengira bahwa Allah hanya memberikan petunjuk melalui mimpi, doa, atau kejadian besar yang mengguncang kehidupan kita. Padahal hakikatnya, Allah berbicara melalui setiap detail kecil yang seringkali kita anggap tidak berarti. Dalam pandangan para sufi, kehidupan ini bukan sekedar rangkaian kejadian acak, melainkan susunan rapi penuh hikmah yang setiap elemennya memuat pesan ilahi. Ketika seseorang bangun di pagi hari dan merasakan udara segar yang menenangkan, itu bukan sekedar fenomena alam biasa. Bagi seorang yang peka dan hatinya hidup, itu adalah sapaan lembut dari Allah yang mengingatkan bahwa Dia masih memberikan kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang menemui hambatan dalam pekerjaannya, itu bukan hanya kesulitan teknis atau nasib buruk, tetapi bisa jadi merupakan teguran halus agar ia berhenti sejenak, merenung, memperbaiki niat, atau memperbaiki akhlaknya terhadap orang lain. Setiap peristiwa yang kita alami memiliki kedalaman makna yang hanya dapat dipahami oleh hati yang terbuka. Dalam ajaran tasawuf, ada satu konsep penting yang disebut sebagai muraqabah, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi dan membimbing kita. Muraqabah bukan sekedar memahami bahwa Allah Maha melihat, tetapi menyadari secara mendalam bahwa setiap peristiwa hidup adalah bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Ketika seseorang hidup dalam keadaan muraqabah, ia tidak akan pernah merasa sendirian, tidak akan merasa ditinggalkan, karena ia menyadari bahwa Allah selalu menyertainya. Para sufi menggambarkan muraqabah sebagai keadaan hati yang selalu terhubung kepada Allah, seperti sebuah lampu yang terus menyala meskipun badai mengguncang rumah tempat lampu itu berada. Hati yang berada dalam muraqabah tidak mudah goyah oleh keadaan dunia, karena ia mengetahui bahwa apapun yang terjadi pasti mengandung pelajaran ilahi yang perlu diraih dengan kesabaran dan ketenangan. Pada titik ini, bahasa Allah menjadi semakin mudah dipahami. Ketenangan yang datang setelah sholat adalah bahasa Allah. Keresahan yang muncul ketika kita melakukan hal yang tidak baik juga merupakan bahasa Allah. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan maksiat lalu tiba-tiba merasa takut, malu, atau tidak nyaman, itu adalah cara Allah berbicara melalui suara hati untuk menjauhkannya dari keburukan. Saudaraku yang penuh kasih, salah satu cara Allah berbicara kepada hambanya adalah melalui rasa syukur.
Ketika hati seorang tiba-tiba dipenuhi rasa syukur yang begitu kuat atas hal-hal sederhana seperti kesehatan, keluarga, atau ketenangan, itu bukan sekedar emosi biasa. Itu adalah bisikan ilahi yang mengingatkan bahwa nikmat yang ia terima berasal dari Allah dan harus disyukuri agar mendatangkan keberkahan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika seseorang merasa tidak puas, iri hati, atau penuh keluhan, itu juga merupakan pesan ilahi. Allah sedang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kita mengelola hati. Rasa tidak tenang yang muncul akibat kelalaian adalah bentuk teguran yang penuh kasih sayang dari Allah. Allah tidak membiarkan seorang hamba terjerumus begitu jauh tanpa memberikan peringatan melalui gejolak hati yang muncul. Inilah mengapa para sufi mengatakan bahwa hati adalah cermin tempat cahaya Allah dipantulkan. Jika cermin itu kotor, cahaya tidak bisa terlihat. Maka penyucian hati menjadi syarat utama agar seseorang dapat melihat dan merasakan petunjuk Allah dengan lebih jelas. Penyucian hati bukanlah pekerjaan mudah. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri yang kuat. Namun, usaha ini akan membawa seseorang pada keadaan batin yang tenang dan lapang, sehingga setiap pesan ilahi terasa lebih jelas dan mendalam. Selain melalui hati dan perasaan, Allah juga berbicara melalui orang-orang yang kita temui dalam kehidupan. Ada kalanya seseorang menerima nasihat dari orang yang sebelumnya tidak ia kenal, tetapi nasihat itu terasa sangat tepat untuk situasinya. Ada kalanya seseorang mendengar ceramah, nasihat orang tua, ucapan sahabat, atau bahkan teguran dari anak kecil yang secara tidak langsung menyampaikan pesan dari Allah. Para sufi meyakini bahwa Allah dapat menggerakkan siapa saja untuk menyampaikan pesan kepada hambanya. Itu sebabnya mereka selalu memperhatikan ucapan setiap orang, karena siapapun bisa menjadi perantara bagi pesan ilahi. Ketika seseorang mulai membuka hati dan pikirannya, ia akan melihat bahwa setiap interaksi dalam hidup memiliki pelajaran yang sangat berharga. Misalnya, ketika seseorang diperlakukan tidak adil, itu adalah cara Allah mengajarkan kesabaran dan keteguhan hati. Ketika seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain tanpa diminta, itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang hadir melalui hambanya. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai, itu adalah pesan ilahi agar ia belajar melepaskan dan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kekal kecuali Allah. Dalam kehidupan para sufi, ada banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Allah berbicara melalui kejadian yang sangat sederhana. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang sufi yang sedang berjalan melintasi padang pasir. Ia merasa sangat haus dan hampir tidak mampu melanjutkan perjalanan. Lalu ia menemukan setetes air di atas batu yang panas. Bagi orang biasa, itu mungkin hanya kebetulan. Namun, bagi sang sufi, itu adalah pesan ilahi yang mengingatkan bahwa rahmat Allah dapat muncul dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Begitu juga ketika seseorang melihat matahari terbit atau terbenam. Para sufi memandangnya bukan hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai logisan ilahi yang menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki awal dan akhir, membawa pesan agar kita tidak terlalu bergantung pada dunia yang fana ini. Sesungguhnya, semua yang ada di alam ini berbicara tentang Allah. Gunung yang kokoh berbicara tentang kekuasaannya. Air yang mengalir berbicara tentang rahmatnya. Angin yang mengembus lembut berbicara tentang kelembutannya. Suara burung di pagi hari berbicara tentang kegembiraan makhluk yang bertasbih kepadanya. Jika hati kita telah dibersihkan, semua ini akan terasa seperti percakapan ilahi yang menenangkan dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, memahami seluruh pesan ilahi ini membutuhkan latihan yang terus-menerus. Tidak cukup hanya mendengarkan ceramah atau menonton video seperti ini. Kita harus melatih hati kita setiap hari. Kita perlu duduk dalam kesunyian, menenangkan batin, memperbanyak zikir, membaca doa dengan penuh penghayatan, dan mengurangi kesibukan yang membuat hati kita keras. Ketika kita mulai membiasakan diri untuk menyepi walau hanya beberapa menit setiap hari, kita akan mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kita alami. Dalam ketenangan itu, bahasa Allah semakin mudah terdengar oleh hati kita. Semakin hati kita bersih, semakin kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan bisikan ilahi yang mendorong kita menuju jalan yang benar. Pada akhirnya, setiap dari kehidupan adalah bentuk cinta Allah yang begitu besar kepada hambanya. Tetapi hanya mereka yang bersihkan hati dan menajamkan rasa yang mampu memahami betapa indahnya komunikasi tersebut. Semoga Allah membuka pintu hati kita semua agar mampu merasakan, memahami, dan menjalani setiap pesannya dengan penuh keikhlasan dan cinta. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mulai memahami bahwa seluruh semesta ini adalah halaman-halaman tempat pesan ilahi tersampaikan,
Maka langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual ini adalah menyadari bagaimana Allah membentuk jiwa kita melalui proses yang tampak samar, namun sesungguhnya sangat jelas bagi hati yang jernih. Dalam tasawuf, perjalanan seseorang untuk mengenal Allah bukanlah perjalanan yang dilalui dengan pikiran semata, tetapi perjalanan menyeluruh yang melibatkan hati, jiwa, dan seluruh kesadaran batin. Para sufi menggambarkan perjalanan ini seperti perjalanan panjang seorang musafir yang melintasi gurun. Gurun itu bisa membuat seseorang kelelahan, kehausan, dan kebingungan. Tetapi di saat yang sama, gurun itu pula yang membuat seseorang belajar berserah, belajar sabar, dan belajar mendengarkan suara ilahi yang sebelumnya tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak orang kehilangan kemampuan untuk mendengarkan pesan halus yang sesungguhnya datang dari Allah. Bukan karena Allah berhenti berbicara, tetapi karena hati manusia semakin penuh dengan kebisingan yang tidak diperlukan. Kebisingan inilah yang menjauhkan seseorang dari ketenangan batin, sehingga ia merasa jauh dari Tuhannya. Saudaraku, para sufi mengajarkan bahwa proses pembersihan hati atau tazkiyatun nafs bukan hanya usaha untuk menghilangkan sifat buruk seperti iri, dengki, atau kesombongan, tetapi juga usaha untuk menyingkirkan lapisan-lapisan debu halus yang menutupi kepekaan batin. Lapisan-lapisan itu bisa berupa kesibukan dunia yang berlebihan, ambisi yang tidak terarah, atau kehendak pribadi yang terlalu kuat hingga menutup jalan cahaya ilahi untuk masuk ke dalam hati. Ketika hati terlalu dipenuhi oleh keinginan duniawi, maka hati itu tidak memiliki ruang bagi sinar petunjuk Allah. Para sufi mengatakan bahwa hati manusia bagaikan sebuah rumah. Jika rumah itu dipenuhi barang-barang yang tidak berguna, maka cahaya tidak bisa masuk. Jika rumah itu dipenuhi suara bising, maka suara lembut tidak mungkin terdengar. Begitu juga dengan hati. Ketika hati dibersihkan dari hal-hal yang tidak perlu, maka perlahan-lahan suara lembut dari Allah akan terasa lebih jelas. Suara itu bukan berupa kata-kata sebagaimana manusia berbicara, melainkan rangkaian rasa, ilham, ketenangan, atau bahkan peristiwa-peristiwa yang Allah ciptakan untuk membimbing kita. Seorang sufi pernah berkata bahwa ketika seseorang ini mendengar Allah berbicara kepadanya, maka ia harus terlebih dahulu menenangkan dunia yang ada di dalam dirinya. Dunia batin manusia seringkali lebih ramai daripada dunia luar. Di dalamnya ada kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, kecemasan akan penilaian orang lain, dan keinginan-keinginan yang tidak pernah berakhir. Semua itu menciptakan keributan batin yang membuat pesan ilahi sulit untuk dirasakan. Tetapi ketika seseorang mulai menenangkan batinnya, walau hanya beberapa saat setiap hari, ia akan mulai merasakan bahwa hatinya perlahan-lahan menjadi lembut. Dalam kelembutan itu, Allah menaburkan cahayanya. Dalam kelembutan itu, seseorang mulai memahami bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar sunyi dari bimbingan ilahi. Bahkan dalam keadaan paling gelap sekalipun, cahaya itu tetap ada, meskipun redup menunggu seseorang untuk memperhatikannya. Saudaraku, salah satu bentuk komunikasi ilahi yang sering kali tidak sadari adalah rasa kehilangan. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, ia sering merasa bahwa Allah mengambil sesuatu darinya. Namun dalam pandangan para sufi, kehilangan tidak selalu berarti hukuman. Kadangkala, kehilangan adalah cara Allah membebaskan seseorang dari sesuatu yang sesungguhnya menghalangi cahayanya. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jika Allah menjauhkan seseorang dari suatu hubungan, bisa jadi hubungan itu akan merusak hatinya. Jika Allah mengambil sesuatu dari seseorang, bisa jadi benda itu akan menjerumuskannya ke dalam kesombongan atau kelalaian. Jika Allah menunda sebuah keinginan, bisa jadi hati seseorang belum siap untuk menerima apa yang ia minta. Kehilangan adalah bahasa ilahi yang penuh misteri. Tetapi bagi hati yang pasrah, kehilangan adalah tanda bahwa Allah sedang menata sesuatu yang lebih baik. Para sufi tidak terlalu memohon agar sesuatu dikembalikan, tetapi mereka memohon agar hati mereka dikuatkan dan dibimbing untuk memahami hikmah ilahi. Dengan cara itu, kehilangan tidak lagi menjadi luka, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Saudaraku, selain melalui kehilangan, Allah juga berbicara melalui jalan yang tertutup. Ada kalanya seseorang telah berusaha keras mengejar sesuatu, tetapi semua pintu tertutup. Dalam pandangan manusia, itu bisa terlihat sebagai kegagalan. Namun dalam pandangan tasawuf, pintu yang tertutup adalah pesan ilahi yang sangat jelas. Allah menutup pintu karena jalan itu bukan jalan yang Allah ridhoi.
atau karena jalan itu tidak membawa seseorang menuju kedekatan dengannya. Para sufi percaya bahwa Allah tidak akan menutup sebuah pintu kecuali karena ia ingin seseorang berbelok di arah yang lebih baik. Maka ketika seseorang menemukan pintu yang tertutup, ia tidak segera putus asa. Ia berhenti sejenak, berenung, dan bertanya dalam hatinya, apakah ada jalan lain yang Allah siapkan? Apakah ada pelajaran yang belum ia tangkap? Dengan cara itu, kegagalan tidak lagi menakutkan. Sebaliknya, kegagalan menjadi penunjuk arah menuju jalan ilahi yang lebih tepat. Saudaraku, dalam perjalanan batin seorang sufi, terdapat satu prinsip penting, yaitu bahwa Allah berbicara melalui waktu. Setiap fase kehidupan memiliki pesannya sendiri. Masa kecil membawa pelajaran tentang ketulusan dan kemolosan. Masa muda membawa pelajaran tentang semangat, pencarian, dan ujian nafsu. Masa mendewasa membawa pelajaran tentang tanggung jawab, kesabaran, dan keteguhan. Masa tua membawa pelajaran tentang kebijaksanaan, pelepasan, dan persiapan menuju pertemuan dengan Allah. Waktu adalah guru yang Allah ciptakan untuk mendidik hati manusia. Ketika seseorang memperhatikan setiap fase hidupnya, ia akan memahami bahwa tidak ada satu fase pun yang sia-sia. Bahkan masa-masa kelam yang penuh dosa pun bisa menjadi pelajaran ilahi yang sangat berharga jika seseorang menatapnya dengan hati yang bertaubat. Para sufi sering mengatakan bahwa Allah tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi melihat arah hatinya saat ini. Jika hatinya bergerak menuju kebaikan, maka masa lalunya akan menjadi bagian dari rahmat ilah yang menuntunnya. Saudaraku yang lembut hatinya, ada satu bentuk komunikasi ilahi yang paling dalam, yaitu ujian kesabaran. Ketika seseorang diuji dengan masalah besar, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, atau tekanan hidup lainnya, ia sering bertanya, mengapa Allah mengizinkan itu terjadi? Tetapi para sufi memahami bahwa ujian bukanlah hukuman. Ujian adalah proses penyucian yang membuat hati menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih dekat kepada Allah. Ujian adalah cara Allah menghilangkan sifat buruk, membersihkan kesombongan, mematahkan ego, dan mengajarkan seseorang untuk berserah. Dalam ujian, seseorang seringkali menemukan dirinya sendiri. Dalam ujian pula seseorang menemukan Allah dalam kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika seorang hamba mengadu kepada Allah dalam keadaan paling lemah, ia merasakan bahwa Allah mendengarnya. Ketika ia menangis dalam sujudnya, ia merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itulah bahasa ilah yang paling lembut, namun paling kuat. Bahasa yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang merendah. Pada akhirnya saudaraku, pesan ilahi hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah berhenti mengarahkan kita. Tetapi agar kita mampu memahami setiap petunjuknya, maka kita perlu terus melatih diri untuk menjaga hati, menenangkan batin, memperdalam zikir, dan memurnikan niat. Ketika hati menjadi jernih, hidup tidak lagi terasa kacau. Bahkan dalam kesulitan pun seseorang akan melihat cahaya. Bahkan dalam kehilangan pun seseorang akan merasakan kedekatan. Bahkan dalam kebingungan pun seseorang akan merasakan bahwa ada tangan lembut yang menuntunnya. Itulah perjalanan spiritual yang para sufi jelaskan kepada kita. Perjalanan menuju keadaan di mana seseorang mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus menyucikan hati dan menajamkan batin, sehingga setiap pesan ilahi yang hadir dalam hidup ini dapat kita pahami dan kita jalani dengan penuh cinta, kesabaran, dan ketulusan. Saudaraku yang dirahmati Allah, seorang merasa bahwa Allah melalui setiap kejadian dalam perjalanan hidupnya. Tahap berikutnya dalam perjalanan rohani ini adalah menyadari bahwa Allah berbicara bukan hanya melalui kejadian dan perasaan, tetapi juga melalui perjalanan panjang kesadaran yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam tasawuf, pertumbuhan kesadaran ini disebut sebagai perjalanan menuju makrifat, yaitu keadaan di mana seseorang bukan hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Perjalanan menuju ma'rifat bukanlah perjalanan yang ditempuh dalam 1 hari atau 2 hari. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang penuh ujian, perjuangan, dan pencerahan yang bertahap. Para sufi menggambarkan perjalanan ini seperti seseorang yang berjalan di dalam malam yang gelap menuju fajar. Di awal perjalanan,
Seseorang hanya melihat kegelapan, yang mungkin takut, ragu, dan penuh ketidakpastian. Namun sedikit demi sedikit, cahaya mulai terlihat. Dan akhirnya fajar menyingsing dengan kemegahan yang membuat seluruh perjalanan terasa layak. Begitulah perjalanan spiritual menuju pemahaman atas komunikasi ilahi. Saudaraku, dalam proses ini, seseorang akan menyadari bahwa Allah berbicara melalui perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ketika seseorang merasa semakin mudah memaafkan, itu adalah pesan ilahi. Ketika seseorang merasakan ketenangan yang tidak ia tahu sumbernya, itu adalah pesan ilahi. Ketika seseorang mulai merasakan rasa sayang kepada sesama manusia dan makhluk lainnya, itu juga bahasa Allah yang mengajari bahwa cinta ilahi tidak dapat dipisahkan dari cinta kepada sesama. Dalam tasawuf, perubahan hati yang lebih lembut adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. Para sufi mengatakan bahwa hati yang keras tidak mampu menampung cahaya ilahi. Maka ketika hati seseorang mulai lembut, mudah tersentuh oleh doa, zikir, atau renungan, itu adalah bukti bahwa Allah sedang menyingkapkan tabir-tabir yang menutupi hatinya. Perubahan-perubahan ini sering terjadi tanpa disadari. Seseorang mungkin tidak melihat perbedaan besar, tetapi orang-orang di sekelilingnya merasakan ada ketenangan baru yang terpancar dari dirinya. Itulah cara Allah berbicara melalui transformasi hati yang perlahan namun pasti. Saudaraku yang penuh harapan, salah satu bentuk komunikasi ilahi yang paling indah adalah dorongan untuk berbuat baik. Ketika seseorang tiba-tiba tergerak untuk membantu orang yang kesulitan, itu bukan semata-mata murni keinginan pribadi. Itu adalah ilham ilahi yang ditanamkan ke dalam hatinya. Ketika seseorang merasa ringan untuk bersedekah, itu adalah karena Allah telah membukakan pintu kebaikan padanya. Ketika seseorang ingin memperbaiki akhlaknya, ingin menguatkan ibadahnya, atau ingin menjauh dari dosa yang dulu terasa sulit ditinggalkan, maka itu adalah bentuk bisikan lembut dari Allah. Para sufi mengatakan bahwa ilham kebaikan adalah bukti bahwa Allah mencintai seseorang. Sebagai jika Allah tidak mencintai seseorang, ia tidak akan memudahkan jalan menuju kebaikan bagi hamba itu. Bahkan rasa bersalah setelah melakukan kesalahan adalah bentuk kasih sayang Allah. Itu adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan hamba tersebut dan tidak membiarkannya jatuh lebih jauh. Rasa bersalah itu adalah bahasa ilahi yang berkata, "Kembalilah kepadaku, pintuku masih terbuka." Saudaraku, dalam tasawuf ada satu prinsip yang sangat lembut namun sangat mendalam, yaitu bahwa Allah berbicara melalui keheningan. Keheningan bukan berarti tidak ada suara, tetapi keadaan batin yang tenang dan lapang, sehingga seseorang mampu merasakan kehendak ilahi dengan lebih jelas. Ketika seseorang duduk dalam kesunyian tanpa diganggu hiruk-pikuk dunia, ia sesungguhnya sedang mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk paling murni. Dalam kesunyian, ia bisa merasakan aliran zikir di dalam hatinya. Ia bisa merasakan bahwa jiwanya perlahan-lahan menjadi ringan. Ia merasakan bahwa pikirannya mulai teratur dan jernih. Keadaan ini bukan hanya sekedar ketenangan psikologis. Ini adalah kondisi spiritual yang membuka pintu kepada pesan-pesan ilahi yang sangat halus. Para sufi mengatakan bahwa keheningan adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melalui berbagai proses pembersihan. Di dalam keheningan itu, seseorang tidak mendengar suara, tetapi merasakan kehadiran. Ia tidak mendapatkan kalimat, tetapi mendapatkan keyakinan. Inilah keheningan yang paling berharga dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam perjalanan menuju pemahaman atas komunikasi ilahi, seseorang juga akan diuji dengan rasa ragu. Ragu adalah pintu yang harus dilalui oleh setiap pencari kebenaran. Namun dalam tasawuf, ragu bukanlah musuh.
ragu justru adalah panggilan untuk semakin mendekat kepada Allah. Ketika seseorang ragu, apakah ia mampu bertahan? Itu adalah kesempatan untuk berserah. Ketika seseorang ragu apakah ia berjalan di jalan yang benar, itu adalah tanda bahwa ia harus memperkuat niat. Para sufi memandang ragu sebagai ujian lembut yang mengajarkan seseorang untuk tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Ragu adalah keadaan di mana seseorang tidak lagi percaya pada kekuatannya, tetapi mulai mencari kekuatan dari Allah. Dalam keadaan inilah seseorang sering menemukan petunjuk yang ia cari. Petunjuk itu bisa berupa ketenangan tiba-tiba, bisa berupa keyakinan kuat yang muncul di dalam dada, atau bisa berupa keadaan yang Allah ciptakan untuk memperjelas arah. Dengan demikian, ragu bukanlah tanda kelemahan spiritual. Ragu adalah tanda bahwa seseorang sedang bergerak menuju tingkat kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Saudaraku, Allah juga berbicara melalui kejadian yang kita tidak sukai. Kadangkala Allah mengguncang hidup seseorang bukan karena ia ingin menghukumnya, tetapi karena ia ingin membangunkannya dari kelalaian. Ketika seseorang terlalu asik dengan dunia hingga lupa kepada Tuhannya, Allah mungkin menciptakan keadaan yang membuatnya berhenti dan merenung. Kejadian itu bisa berupa kegagalan, perpisahan, tekanan hidup, atau bahkan hanya sebuah kejadian kecil yang membuat hati seseorang tersentak. Jika seseorang memperhatikan dengan jernih, ia akan memahami bahwa kejadian itu bukanlah sekedar cobaan, tetapi panggilan ilahi untuk kembali kepadanya. Para sufi sering mengatakan, ketika Allah mencintaimu, ia tidak membiarkanmu terlalu jauh darinya. Maka jika seseorang diuji, itu justru adalah tanda bahwa Allah tidak ingin ia tersesat dalam kelalaian. Allah sedang berkata, "Kembalilah kepadaku. Aku lebih dekat daripada apapun yang engkau kejar." Saudaraku yang lembut hatinya, semakin jauh seseorang melangkah dalam perjalanan spiritual, semakin ia menyadari bahwa komunikasi ilahi bukanlah sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang harus disadari. Allah selalu berbicara, tetapi manusia sering tidak memperhatikan. Allah selalu menuntun, tetapi manusia sering terlalu sibuk untuk menyadarinya. Ketika seseorang mulai memperhatikan, maka pemahaman itu datang dengan sendirinya. Ia akan mulai melihat bahwa setiap kejadian adalah ayat. Setiap perasaan adalah petunjuk. Setiap manusia yang ditemui adalah pelajaran. Dan setiap ujian adalah tanda cinta. Pada titik inilah seseorang memahami bahwa hidupnya tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama Allah dalam setiap langkah. Bahkan ketika ia tersandung, Allah yang menopangnya. Ketika ia menangis, Allah yang menguatkannya. Ketika ia merasa sendirian, Allah yang menenangkan hatinya. Inilah puncak kesadaran spiritual yang para sufi harapkan dari perjalanan panjang ini. Semoga Allah membimbing hati kita agar selalu siap menerima cahayanya, memahami setiap pesannya, dan menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, tawakal, dan kasih sayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahap ini dalam perjalanan ruhani, seseorang akan mulai merasakan bahwa seluruh pengalaman hidupnya adalah rangkaian pesan yang Allah susun dengan penuh kasih sayang. Ketika seseorang sudah mampu melihat hidupnya dari sudut pandang ini, ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun kejadian yang hadir tanpa tujuan. Setiap pertemuan, perpisahan, rasa bahagia, rasa sedih, keberhasilan, kegagalan, bahkan hal-hal kecil yang sering terlewat, semuanya adalah bagian dari percakapan ilahi yang tidak pernah berhenti berlangsung. Para sufi menggambarkan keadaan ini sebagai kondisi di mana seseorang telah hidup dalam nafas ilahi, yaitu keadaan batin yang selalu merasa ditemani, dipandu, dan diarahkan oleh Allah. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi takut menghadapi masa depan karena ia yakin bahwa apapun yang terjadi selalu mengandung kebaikan yang telah Allah siapkan. Saudaraku,
Pemahaman ini tidak datang sekaligus. Pemahaman ini tumbuh dari latihan batin yang terus-menerus. Ketika seseorang mulai lebih sering merenung, lebih sering berzikir, lebih sering menjaga hatinya dari sifat-sifat buruk, maka cahaya ilahi semakin mudah masuk. Hati yang dulu keras perlahan menjadi lembut. Hati yang dulu gelisah perlahan menjadi tenang. Hati yang dulu penuh beban perlahan menjadi ringan. Cahaya ini akan terus tumbuh hingga seseorang mampu merasakan bahwa semua hal dalam hidupnya adalah bagian dari rencana yang sangat indah. Bahkan, luka yang dulu terasa menyakitkan, kini terlihat sebagai pintu menuju kedewasaan spiritual. Bahkan, kegagalan yang dulu dianggap sebagai ujian terberat, kini terasa sebagai anugerah yang menyelamatkan. Inilah salah satu rahasia tasawuf, bahwa seseorang tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama setelah ia mulai memahami bagaimana Allah berbicara melalui segala sesuatu. Saudaraku yang dicintai Allah, dalam perjalanan mendengarkan pesan ilahi, seseorang akan diperlihatkan kepada satu pelajaran terpenting, yaitu bahwa komunikasi dengan Allah bukanlah sesuatu yang bersifat satu arah. Ketika seseorang berdoa, ia tidak sekedar memohon, ia sedang berdialog dengan Tuhannya. Ketika seseorang bersyukur, ia sedang merespon pemberian Allah. Ketika seseorang bertaubat, ia sedang kembali ke dalam pelukan Allah. Ketika seseorang berusaha memperbaiki akhlaknya, itu adalah jawaban atas bimbingan yang Allah tanamkan dalam hatinya. Dalam tasawuf, kehidupan seorang hamba adalah dialog yang tidak pernah berhenti. Allah memanggil, hamba menjawab. Allah menuntun, hamba mengikuti. Allah menguji, hamba belajar. Allah memberi, hamba bersyukur. Inilah hubungan yang dipenuhi cinta, hubungan yang menjadi inti dari perjalanan spiritual seorang mukmin. Saudaraku, ketika seseorang telah sampai pada keadaan ini, ia tidak lagi memandang hidupnya sebagai beban. Ia memandang hidupnya sebagai amanah. Ia memandang setiap ujian sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Ia memandang setiap kebahagiaan sebagai tanda kasih yang harus disyukuri. Ia memandang setiap manusia yang ditemuinya sebagai makhluk Allah yang juga sedang menempuh perjalanan ruhani masing-masing. Dengan pemahaman ini, seseorang jadi jauh lebih lembut kepada manusia dan makhluk lainnya. Ia tidak lagi cepat marah, tidak lagi cepat menilai buruk, tidak lagi mudah menghakimi. Sebab ia menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati manusia. Hati yang telah dipenuhi cahaya ilahi tidak lagi suka menyakiti, tetapi selalu ingin menguatkan. Hati itu tidak lagi haus pujian, tetapi haus kedekatan dengan Allah. Inilah buah dari kesadaran mendalam tentang bagaimana Allah berbicara kepada hambanya. Saudaraku yang mulia, pada akhirnya perjalanan ruhani ini membawa seseorang kepada satu titik penting, yaitu kesadaran bahwa Allah sangat dekat. Dekat bukan sekedar dalam pengertian jarak, tetapi dekat dalam pengertian perhatian, kasih sayang dan bimbingan. Allah tidak pernah berjauh, Allah tidak pernah meninggalkan, tetapi manusia seringkali sibuk, lalai, takut atau tenggelam dalam angan dunia hingga tidak menyadari kedekatan itu. Ketika hati seseorang jernih, ia mulai memahami bahwa setiap detak jantungnya adalah bukti kasih Allah. Setiap hembusan nafasnya adalah anugerah yang tidak ternilai. Setiap langkah yang ia ambil adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya. Dari sinilah seseorang belajar merendahkan hati, memperdalam syukur dan memperkokoh cinta kepada Allah tanpa syarat. Saudaraku, perjalanan ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah selalu berbicara. Allah berbicara melalui pengalaman, waktu, ujian, keheningan, ilham, perasaan, dan perubahan hati. Allah berbicara melalui kebahagiaan, berbicara melalui kesedihan, berbicara melalui keberuntungan, dan berbicara melalui kegagalan. Seluruh hidup ini adalah pesan ilahi yang menyelimuti kita.
Semakin hati dibersihkan, semakin jelas bahasa itu terasa, semakin batin ditenangkan, semakin dekat seseorang merasakan kehadiran Allah. Semoga kesadaran ini tidak hanya menjadi ilmu, tetapi menjadi jalan hidup yang kita jalani setiap hari. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang maha lembut, maha mengetahui setiap bisikan hati. Kami memohon kepadamu agar Engkau menenangkan jiwa kami. Jadikan hati kami lapang, jadikan langkah kami tenang, jadikan hari-hari kami penuh cahaya petunjuk-Mu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat iri, dengki, sombong, malas, dan segala akhlak buruk yang menghalangi cahaya-Mu untuk masuk. Gantilah semua itu dengan sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat tawakal, dan sifat cinta kepada kebaikan. Ya Allah, tuntunlah kami untuk memahami setiap pesan-Mu. Jangan biarkan kami tersesat dalam kelalaian dunia. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kesedihan tanpa petunjuk-Mu. Jangan biarkan kami berjalan tanpa cahaya-Mu. Ya Allah, jika Engkau memberikan kebahagiaan, maka jadikan kami hamba yang bersyukur. Jika Engkau memberi ujian, maka jadikan kami hamba yang sabar. Jika Engkau mengambil sesuatu dari kami, maka gantilah dengan sesuatu yang lebih baik di sisi-Mu. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari hati yang keras, dari jiwa yang gelisah, dan dari hidup yang jauh dari-Mu. Dekatkan kami dengan-Mu dalam setiap keadaan. Ya Allah, bahagiakan orang yang mendengarkan doa ini. Lapangkan rizkinya, kuatkan imannya, jaga keluarganya, sembuhkan luka di hatinya, mudahkan urusannya, dan jadikan ia hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh berkah, penuh bimbingan, penuh cahaya, sampai tiba saat kami kembali lagi kepadamu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku, karena telah menemani hingga akhir perjalanan renungan ini. Semoga apa yang disampaikan di sini membawa ketenangan, kedalaman, dan harapan baru bagi hati kita semua. Jika isi dari video ini dirasa bermanfaat dan memberikan ketenangan batin, saya mengajak saudaraku untuk mendukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada orang-orang yang saudaraku cintai. Semoga semakin banyak hati yang tersentuh oleh cahaya kebaikan. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara dengan pahala yang melimpah.